anak-anakku semua, jumpa lagi dengan Ibu Hesti di sini. Hari ini kita akan kembali belajar bersama untuk mempelajari materi tematik kelas 2 tema 2, subtema 3 pembelajaran 4. Mari kita mulai. Benny sangat senang bekerja sama. Begitu juga dalam melakukan permainan. Amati gambar di bawah dengan cermat. Di sini digambarkan Benny sedang bermain. Bermain apa ya? Supaya lebih jelas, mari kita simak cerita Benny berikut ini. Bermain bola kertas. Di lapangan sekolah, Benny sedang asik bermain bola kertas. Bola kertas dibuat dengan cara meremukan kertas bekas. Kertas yang telah dibulatkan akan diikat dengan karet gelang. Permainan bola kertas terdiri atas 2 tim. Tim yang memegang bola adalah tim yang kalah. Tim yang menang melempar tumpukan batu kecil dengan batu yang lebih besar. Tim kalah harus melindungi batu yang akan disusun oleh tim lain. Benny sedang memegang bola kertas. Ia harus melemparkan bola kertas ke arah lawannya. Benny melemparkan bola kertas ke arah beberapa lawan yang sedang menyusun batu yang berserakan. Salah satu dari tim lawan, Edo, berusaha menyepak bola kertas yang dilemparkan Benny. Jika bola berhasil disepak, tidak terhitung sebagai keberhasilan bagi tim yang melempar. Dalam permainan ini, diceritakan ada 2 tim yang bermain, yaitu tim yang memegang bola dan tim yang melempar tumpukan batu kecil dengan batu besar. Tim yang memegang bola harus melindungi batu yang akan disusun oleh tim lain. Tim Benny adalah tim yang memegang bola, sedangkan tim Edo adalah tim yang menumpukan batu kecil supaya dapat berdiri tegak. Nah, berdasarkan bacaan tadi, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk menjawab beberapa pertanyaan. Apa nama permainan dari cerita di atas? Bagaimana cara melakukan permainan itu? Mengapa Edo melindungi teman satu timnya? Bagaimana cara menghindari lemparannya? Apa saja benda yang terdapat dalam bacaan tadi? Nah, anak-anak, kalau kalian tadi sudah menyimak ceritanya, Ibu yakin kalian bisa menjawab, ya. Sekarang, kita amati benda-benda berikut ini. Yang pertama ada karet gelang, batu, dan juga kertas. Kira-kira ada hubungannya gak ya dengan cerita sebelumnya? Ya, ketiga benda ini adalah benda-benda yang dipakai dalam permainan bola kertas. Yang pertama, karet gelang. Karet gelang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berbentuk lingkaran. Terbuat dari karet atau dari getah karet. Yang ketiga, karet gelang bahannya itu elastis, ya. Jadi kalau kalian pernah tarik karet, ya, kalau kalian tarik dia akan memanjang. Nah, saat kalian lepas dia akan kembali ke bentuknya yang semula. Karet gelang termasuk benda padat. Selanjutnya kertas.
Kertas memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berbentuk persegi panjang. Secara umum, kita banyak menemukan kertas yang bentuknya persegi panjang. Ya, walaupun sebenarnya banyak bentuk-bentuk lain. Ada bentuk persegi, ada bentuk lingkaran, ataupun ada bentuk segitiga. Umumnya, kertas berwarna putih. Kertas terbuat dari kayu. Ya, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa dari kayu? Ya, jadi, kayu ini melewati beberapa tahap pengolahan hingga dia dapat diproduksi menjadi kertas yang siap pakai. Kertas juga termasuk benda padat. Yang ketiga adalah batu. Batu memiliki ciri-ciri bentuk yang tidak beraturan karena proses terbentuknya secara alamiah, jadi bentuknya tidak beraturan, tidak sama satu dengan lainnya. Umumnya, batu berwarna abu-abu. Teksturnya keras dan juga termasuk benda padat. Anak-anak, kita mengenal ada 3 jenis benda. Benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Masing-masing wujud benda ini memiliki sifat yang berbeda-beda. Pada benda padat, memiliki sifat sebagai berikut. Bentuk dan volume yang tetap. Sebagai contoh, apabila kalian meletakkan pensil yang mulanya ada di atas meja, kemudian kalian pindahkan ke dalam tempat pensil. Pensil tersebut tidak akan berubah bentuk dan volumenya akan tetap. Nah, sifat yang kedua, dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Misalnya dipotong, ditekan, atau dipukul. Sifat ini terjadi pada pohon. Ya, pohon itu merupakan benda padat. Batang pohon melalui beberapa tahap dipotong, dilem ataupun dipaku hingga berubah menjadi lemari, kursi ataupun meja. Berikut ini beberapa contoh benda padat yang ada di sekitar kita. Ada lemari, kursi, meja, rak, dan juga pensil. Selanjutnya, benda cair. Benda cair memiliki sifat sebagai berikut. Bentuk sesuai wadahnya. Saat kita menuangkan benda cair ke dalam gelas, bentuknya akan mengikuti bentuk gelas tersebut. Lalu saat kita pindahkan ke dalam mangkok, bentuknya akan berubah seperti mangkok. Ya. Begitupun di tempat-tempat lainnya, di wadah-wadah lainnya. Lalu, volume zat cair tetap. Saat kita pindahkan benda cair yang ada dalam gelas, kita tuang ke dalam mangkuk, volumenya akan tetap. Ya. Nah, sifat yang ketiga, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Yang keempat, dapat melarutkan benda. Contohnya, saat kita memasukkan gula ke dalam air dan kita aduk, butiran-butiran gula tersebut akan larut bersama air. Ya, lalu sifat yang berikutnya adalah dapat meresap melalui celah-celah kecil. Nah, ini contohnya dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Saat kita menggunakan handuk atau kita menggunakan lap untuk membersihkan sisa-sisa air, air ini akan menyerap ke dalam handuk atau ke lap. Nah, beberapa contoh benda cair yang ada di sekitar kita. Ada madu, air, dan juga sirup.
Yang berikutnya adalah benda gas. Benda gas memiliki sifat sebagai berikut. Bentuk dan volume yang berubah-ubah tergantung wadah yang ditempatinya. Menempati ruang dan juga menekan ke segala arah. Berikut ini beberapa contoh benda gas yang ada di sekitar kita. Ya. Kalau kalian lihat di sini ada balon dan juga gas. Balon itu bukan benda gas ya, tapi yang benda gas ini yang ada di dalam balon. Ya, udara yang ada di dalam balon. Lalu gas yang ada di dalam tabung. Itu termasuk benda gas. Nah, ada juga asap. Asap ini juga termasuk benda gas yang sering kita temukan sehari-hari. Selanjutnya, mari kita baca teks percakapan berikut. Ternyata pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian. Bagaimana caranya? Begini, saat saya memasukkan 6 bola kertas ke dalam 3 kantong plastik, maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Terdapat 2 bola kertas pada setiap kantong plastik. Jika dibalik, sebanyak 3 kantong plastik mendapatkan 2 bola kertas setiap kantongnya. Kalimat matematikanya menjadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi yang harus kita pahami anak-anak, pembagian merupakan bentuk kebalikan dari perkalian. Ya, supaya lebih jelas, perhatikan contoh berikut. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Karena 3 dikalikan 2 hasilnya adalah 6. Ya. Lalu 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Karena 6 dikalikan 2 hasilnya adalah 12. Contoh yang ketiga, 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. Karena 3 dikalikan 4 hasilnya adalah 12. Gimana? Sudah paham ya anak-anak? Selanjutnya, Ibu minta kalian untuk mengerjakan tugas yang kedua, yaitu menyelesaikan bentuk pembagian seperti contoh yang tadi sudah Ibu sampaikan. Selanjutnya, anak-anak, kita akan mempelajari tentang gambar imajinatif. Gambar imajinatif adalah gambar yang berasal dari khayalan kita. Untuk menggambar imajinatif, kita memerlukan beberapa alat dan bahan. Di antaranya buku gambar, pensil, pensil warna, penggaris, dan juga karet penghapus. Setiap alat dan bahan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ya, buku gambar, tempat untuk membuat gambar imajinatif. Pensil kita gunakan untuk membuat pola gambar imajinatif. Pensil warna digunakan untuk mewarnai gambar imajinatif. Penggaris kita gunakan untuk menggaris pinggir buku gambar atau membuat garis tepi. Dan juga digunakan untuk membuat pola jika dibutuhkan garis lurus. Karet penghapus kita gunakan untuk menghapus apabila ada pola yang salah dari gambar imajinatif kita. Langkah-langkah dalam menggambar imajinatif. Pertama, sediakan semua alat tulis yang kalian butuhkan ya. Lalu, buat garis tepi pada buku gambar kalian. Selanjutnya, buat pola gambar yang diinginkan. Arahkan pola gambar
hingga menjadi gambar imajinatif yang kalian inginkan. Dan langkah terakhir adalah mewarnai pola gambar dengan menggunakan pensil warna ataupun krayon. Ya, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Ya, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.